Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat, di mana dua jasad telah ditemukan, yakni jasad ibu dan anak ditemukan tidak bernyawa berada di dalam toren air. Bagaimana kronologi pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal kasus ini bermula pada sebuah rumah yang berlokasi di RT 05 RW 02 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Rumah tersebut berdiri 3 lantai. Lantai satunya dihuni oleh pemilik rumah yang bernama Jong Siolan alias TSL 59 tahun, Eka Sriawati 35 tahun, dan Roni 32 tahun, anak keduanya. Namun Roni ini lebih sering berada di luar rumah dikarenakan Roni tinggal di sebuah kosan. Sementara lantai 2 dan 3 disewakan oleh pemilik rumah, sehingga ada total 6 orang berada di rumah itu. Korban TSL ini merupakan seorang janda setelah suaminya meninggal dunia pada tahun 2024. Keluarga ini pun terbilang sudah cukup lama tinggal di kawasan itu sejak tahun 2010. Keseharian TSL ini berjualan es batu, sementara Eka anaknya bekerja sebagai karyawan perpajakan. Menurut kesaksian tetangga, ibu dan anak dikenal baik dan ramah, bahkan tidak pernah terdengar adanya keributan di antara mereka. Bisa dikatakan keluarga itu merupakan keluarga harmonis. Meskipun begitu, pernah ada momen yang biasanya tidak pernah terjadi keributan. Tiba-tiba, tetangga mendengar suara keributan dari dalam rumah. Keributan terjadi lantaran adanya perdebatan antara TSL dan anak laki-lakinya, yaitu Roni. Pemicu keributan itu dikarenakan keinginan Roni untuk menikah duluan, melangkahi kakaknya. Namun permintaan itu ditolak oleh sang ibu, yang dimana ibunya menginginkan Eka anak pertamanya menikah terlebih dahulu. Usai dari keributan itu pun, keluarga mereka kembali normal seperti biasa. Memasuki hari Sabtu pagi, tanggal 1 Maret 2025, TSL ini sempat berpamitan pada tetangga dan mengatakan jika dirinya hendak akan mudik ke Jawa. Namun pada sore harinya, TSL sudah kembali lagi ke rumahnya. Sepertinya rencana pulang kampung ke Jawa ditunda olehnya. Pada sisi lain, Roni mendapatkan pesan dari Eka kakaknya. Eka mengabarkan jika listrik di rumah mengalami gangguan. Roni pun bergegas kembali ke rumah untuk memeriksa listrik dan tiba di rumah pada jam 17.48. Dalam keadaan lampu mati, gelap gulita, Roni bertemu dengan seorang pria menggunakan masker yang sedang memperbaiki listrik. Roni yang tidak mengenali sosok pria itu lalu menanyakan keberadaan ibu dan kakaknya. Lalu pria itu pun menjelaskan 5 menit yang lalu ibu dan kakaknya pergi keluar rumah. Setelah jam 15.56, lantaran ibu dan kakaknya tidak kunjung kembali ke rumah, Roni pun memutuskan pergi menggunakan sepeda motor. Sementara sosok pria itu tetap menunggu di rumah. Pada malam harinya, jam 20.00, Roni mendapatkan pesan dari sang ibu yang memberitahu jika ibunya menginap di Teluk Gong dan Eka kakaknya akan pulang ke rumah. Roni pun menunggu kedatangan ibu dan kakaknya kembali ke rumah. Tetapi rupanya setelah 2 kali 24 jam, ibunya pun tidak kunjung kembali ke rumah. Ponsel keduanya pun tidak bisa dihubungi, sehingga Roni sangat khawatir dengan kondisi ibu dan juga kakaknya. Pada tanggal 3 Maret 2025, Roni memutuskan untuk melaporkan ibu dan kakaknya yang telah hilang ke Polsek Tambora. Polisi sempat datang dan melakukan pengecekan sekeliling rumah, dan polisi pun tidak menemukan ada hal yang mencurigakan di dalam rumah. 3 hari berikutnya, tanggal 6 Maret 2025, Roni mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Selain melaporkan tentang hilangnya ibu dan kakaknya, Roni pun mulai menceritakan jika di rumahnya mulai tercium aroma tidak sedap yang sangat menyengat.
Pihak kepolisian yang menerima laporan itu segera melakukan pengecekan rumah untuk kedua kalinya. Ternyata ada sebuah tandon atau penampungan air. Seketika dibuka, ternyata polisi menemukan 2 jasad, ibu dan anak, meringkuk di sana. Roni shock mendapati kenyataan yang tidak menyadari jika jasad ibu dan kakaknya berada di dalam tandon air. Kedua jasad segera dievakuasi, dikeluarkan dari dalam tandon, dan dibawa menuju rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut kesaksian tetangga, aroma tidak sedap itu sudah tercium setelah 3 hari kedua korban ini hilang. Tetapi tetangga tidak curiga dan menyangka aroma tidak sedap itu berasal dari jasad tikus yang mati. Terlebih kedua korban telah dilaporkan hilang. Tetangga pun baru mengetahui kedua korban ini ditemukan di dalam tandon setelah polisi datang dan melakukan evakuasi. Lewat sini ada aroma-aroma gitu Bu? Oh, saya hari Kamis saya cium bau aroma gitu ya. 6 Maret ya Bu berarti ini ya Bu? Iya, saya hari Kamis nyium bau itu pulang dari pasar, kira saya mah bangkai tikus. Kan emang suka ada bangkai tikus tuh di got. Ya kan di got suka ada bangkai tikus. Kira saya bangkai tikus, ya udah saya mah lewat aja. Tapi kalau bisa dideskripsiin wangi bangkainya itu, bau bangkainya itu seperti apa sih Bu? Baunya kayak menyengat gitu baunya, kayak bau bangkai, bener-bener bangkai gitu. Nusuk ke hidung gitu? Iya, kata saya, nih di rumah si Inci kok ada bau bangke gitu kan. Kira saya kan bangke tikus ya, sedangkan si Inci kan pulang kampung hilang kan. Itu tahunnya gitu doang sih. Dari hasil pemeriksaan forensik, ditemukanlah fakta jika kedua korban ini telah mengalami kekerasan fisik. Didapati luka pada kepala korban. Hal itu menguatkan jika korban ini adalah korban pembunuhan. Pihak kepolisian menggali informasi dari berbagai saksi seperti tetangga dan penghuni rumah kontrakan yang dimana tidak ada satupun yang mendengar suara keributan atau teriakan dari dalam rumah. Pada awalnya kasus ini terungkap, banyak yang menduga jika Roni merupakan pelaku pembunuhan. Lantaran sebelum penemuan jasad, diketahui Roni pernah berselisih paham dengan sang ibu. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi penyelidikan polisi, dikarenakan polisi telah berhasil menemukan rekaman CCTV yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Salah satu pria misterius yang dijumpai oleh Roni pada saat lampu rumah mati. Pihak kepolisian mulai menelusuri setiap petunjuk jejak pelarian dari terduga pelaku ini. Berbekal ciri-ciri fisik yang ditemukan pada rekaman CCTV, pihak kepolisian mulai mencari tahu di mana lokasi pelariannya. Hingga akhirnya polisi berhasil melacak titik lokasi persembunyian dari pelaku yang diketahui berada di daerah Jawa Tengah. Tanpa menunggu lama, polisi meluncur ke lokasi. Pihak kepolisian tiba di Banyumas, Jawa Tengah tepat pada hari Minggu 9 Maret 2025 sekitar pada jam 23.30. Polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Febri Arifin berusia 31 tahun. Pada saat penangkapan, Febri merubah dirinya yang menyamar sebagai gelandangan atau gembel. Hal itu dia akui demi bisa mengecoh polisi pada saat akan ditangkap. Tertangkapnya pelaku pembunuhan ini otomatis menjawab tuduhan jika Roni bukanlah pelaku pembunuhan. Pihak kepolisian menggali informasi mengenai motif pada pembunuhan yang diakui oleh pelaku dikarenakan pelaku merasa sakit hati kepada korban. Ternyata antara pelaku dan korban ini sudah saling kenal. Pelaku ini sering datang ke rumah korban untuk meminjam uang. Hal itu terus dia lakukan mulai pada tahun 2021 hingga 2025, yang dimana total uang yang telah dipinjam oleh pelaku sebesar 90 juta rupiah. Ketika memasuki tahun 2025, pelaku kebingungan untuk membayar hutangnya itu. Lalu pelaku ini bersandiwara yang seolah-olah memiliki kenalan seorang dukun yang mampu menggandakan uang dan bisa membantu korban Eka untuk mencarikan jodoh. Yang diakui nama dukun itu adalah Kakang.
Padahal itu semua bohong. Korban pun tergiur dengan tawaran pelaku, akhirnya setuju untuk melakukan ritual. Ritual itu dilaksanakan pada hari Sabtu siang, tanggal 1 Maret 2025. Pelaku datang ke kediaman korban sambil membawa peralatan ritual penggandaan uang dan ritual jodoh untuk Eka. Pelaku menyuruh kedua korban melakukan ritual terpisah. Korban TSL melakukan ritual di ruangan tengah, sementara korban Eka melakukan ritual di kamar mandi. Setelahnya, pelaku membacakan mantra dan mulai melakukan ritual. Namun, dikarenakan ritual yang dilakukan itu terlalu lama dan selalu gagal hasilnya, akhirnya korban TSL ini menjadi marah, spontan mencaci maki pelaku karena merasa pelaku telah berbohong. Pelaku yang mendapatkan caci maki dari korban merasa sakit hati. Pelaku pun mengambil besi yang disimpan di dalam peralatan ritual, lalu memukul kepala korban hingga korban tidak sadarkan diri, dan pelaku menyeret tubuh korban masuk ke dalam kamar. Saat di dalam kamar itu, korban ini terlihat masih hidup. Tanpa belas kasihan, pelaku memukul kepala korban berkali-kali menggunakan besi, lalu menindih tubuh korban menggunakan lutut dan menjerat lehernya menggunakan tali rafia, hingga akhirnya korban TSL kehilangan nyawa. Setelahnya, pelaku ini sempat berdiam diri di depan rumah korban selama 15 menit, yang diakui oleh pelaku memikirkan bagaimana cara mengeksekusi korban Eka. Lalu pelaku segera mendatangi kamar mandi tempat Eka melakukan ritual dan tanpa basa-basi memukul kepala korban Eka menggunakan besi. Tetapi pukulan pertama itu tidak membuat korban Eka terjatuh dan mencoba melakukan perlawanan kepada pelaku, sembari terus berteriak meminta pertolongan. Tetapi korban hanyalah seorang wanita. Pelaku yang kalap, membabi buta, memukuli korban menggunakan besi, lalu digenggam lehernya, hingga akhirnya korban Eka pun kehilangan nyawa. Untuk menyembunyikan jejak kejahatannya, pelaku ini memasukkan kedua tubuh korban ke dalam tandon air sedalam 3 meter yang berada di dalam rumah. Lalu pelaku sengaja menghubungi Roni menggunakan ponsel korban Eka yang seolah-olah listrik rumah dalam gangguan, dan pelaku di sana berpura-pura sedang memperbaiki listrik. Setelah Roni ini pergi, pelaku mengambil uang korban TSL sebesar 50 juta rupiah. Lalu pelaku pergi meninggalkan rumah korban. Pelaku pembunuhan ini sempat membuang barang bukti besi yang digunakan untuk membunuh korban. Besi itu dibuang di Tanggul Kalijodo. Selanjutnya, pada tanggal 2 Maret 2025 jam 4 subuh, pelaku kabur ke Banyumas dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya itu, pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Guys, inti sari dari kasus ini, jangan pernah percaya dengan ritual penggandaan uang. Itu semua bohong dan penipuan. Jangan pernah percaya jika diiming-iming kekayaan dengan cara instan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?